الحمد لله رب العالمين الذي أرسل آياته عن رسول المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة ولله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الذين يكفرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Pada kajian maghrib sampai isya hanya beberapa menit ke depan, jadi singkat. Hanya harus singkat pada manfaat, insya Allah ini hanya berkah. Kita kaji satu ayat dalam Quran surah Fatir ayat 10. Kalau diberi tema, ayat ini menggapai kemuliaan dari Allah. Ayatnya tadi sudah saya baca. Maka yuridul izzah, barang siapa yang menghendaki menginginkan kemuliaan, walillahil izzatu jami'an, maka milik Allah kemuliaan itu semua, bukan milik kita. Ayatnya sering kita baca, qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Itu ada kalimat qulillahu malikal mulki, kekuasaan itu semuanya milik Allah. Kekuasaan manusia itu terbatas. Kalau bapak menjabat berapa tahun, pada akhirnya kita akan sama-sama mendapat gelar amal, gelar terakhir. Kalau sudah almarhum, nama pun hilang, apalagi gelar. Jembat naudnya sadis, lupi usaha kecak, lupi layona palimat, jenajahna palimat. Tidak lagi disebut nama, apalagi gelar. Jenazahnya akan dimakamkan di mana? Tahu saudara? Mau disebut Ustaz Hafid dimakamkan di mana? Jenazah hilang, apalagi jabatan. Wa tu'izzu man tasha. Allah menghendaki manusia itu Allah muliakan, tinggikan, Allah berkuasa. Wa tudhillu man tasha, kalau Allah menghinakan, Allah yang menghendaki. Jadi kadang-kadang kita menganggap remeh pada orang, padahal bisa jadi orang tersebut besok atau lusa Allah muliakan, Allah tinggikan. Salah satu contoh kalau dalam Quran, bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, Allah muliakan. Siapa? Luqman Al-Hakim. Sehingga di dalam Quran ada nama surat Luqman. Luqman itu bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang terpandang, orang biasa. Dalam kisah pekerjaannya pun terkadang mencari kayu bakar. Kalau di kita dulu ada aki-aki sok gulungan kayu bakar, sapangan 5 di toko.
Luqman terkadang dilarikan kehebatannya. Terkadang juga Luqman menjadi pembantu di rumah raja Khalid An-Numan saat itu raja. Kulitnya pun Luqman hitam, black sweet, sweetnya hilang. Tapi Allah menghendaki orang biasa pekerjaan yang dipandang oleh orang sekarang pekerjaan yang hina, pasal bakar, pembantu. Tapi Allah angkat derajat, diabadikan dalam Quran surat Luqman. Ada juga orang yang terpandang kaya raya, jabat saat di zaman, tapi Allah hinakan. Siapa? Abdul Uzza dengan istrinya. Sehingga Abdul Uzza diberi gelar oleh Allah dalam Quran dengan sebutan Abu Lahab. Dihinakan pada orang terpandang kaya raya. Istrinya orang sekitar Arab menyebut Ummu Jamil. Ummu Jamil itu dalam sebutan orang sekitar ibu cantik. Tapi waktu di rumah dasar gelang emas yang nempel cantik, tapi Allah beri gelar Hammalatul Hatab, bukan pembawa kayu bakar. Emasnya juga emas kamu disebut oleh Quran dengan hina fi jidha hablum min masad. Itulah kemuliaan itu Allah. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kaset, cantik, tapi memang kita mulia itu karena Allah. Kita hebat ini karena Allah menutup aib kita. Setiap manusia kan punya kekurangan, Allah tutup aibnya, kita hebat. Kalau Allah menghendaki kita dibuka aibnya, bisa jadi kita lebih jijik ketimbang cacing tanah. Menjijikkan. Jadi hebatnya kita ini karena Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan kita. Ya Ghaffar, Allah Maha Penutup aib, bukan Maha Pembuka aib. Itulah hebatnya bapak-bapak, karena Allah menutupi aib kita. Allah menutupi kejelekan kita, bukan karena kita hebat. Ilmu kita tidak seberapa. Kalau Allah menghendaki orang pintar, pernah ada teman saya pintar, S3 lulus. Allah menghendaki sakit, dioperasi otak, apalagi ilmunya, namanya saja tidak kenal, hilang, ingatan. Lalu dokter, ilmunya apalagi namanya saja yang tidak kenal. Begitu di sini banyak semut ketika saya nengok, nggak terasa. Itulah Allah. Makanya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Allah yang memberikan kita hebat, bukan karena kita hebat, karena Allah. Nah itu. Kemudian surah Fatir kita, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ditekankan dulu tauhidnya. Kemuliaan itu milik Allah, bukan milik kita. Tidak seperti Fir'aun, Qarun. Ketika ditanya, Qarun, kok sih banyak uangnya? Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin ini, karena kehebatan saya. Qarun itu jadi menampakkan pribadinya. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Jadi kenapa menganggap kehebatan itu karena dirinya? Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ditanya, hartamu, jabatanmu, istri cantikmu dari mana? Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini karena karunia dari Allah. Tidak pernah menampakkan pribadi.
Hari bukan anak, kita saya usaha, ya teh, usaha, saya teh, jadi menampakkan. Kita pernah menghubungkan kadang-kadang lupa mengaitkan dengan Allah bahwa kita hebat itu karena Allah, bukan karena kita di depan Allah sangat hina. Kalau Allah menghendaki kita dihinakan. Kalau Allah sudah menghendaki kita diangkat, siapapun orang yang menghina tidak, tetap saja mungkin. Rasulullah SAW ketika di Taif, Rasul disebut dengan kekerasan verbal, namanya kalau sekarang disebut gila, disebut suku Quraisy yang kumuh, tapi Allah menghendaki mulia, Rasulullah mulia. Kemuliaan Rasul luar biasa. Sampai saat ini, sampai dua kiamat tetap mulia. Allah sudah menghendaki kemuliaan. Siapa orang yang datang di Madinah pasti menginginkan, ingin di Raudhah antara mimbar dengan rumah Rasul. Sekarang jadi makam. Makamnya saja pasti merebut gitu. Coba kalau Bapak meninggal, siapa yang merebutkan makam Bapak? Istri kita saja belum tentu merebutkan makam kita, walaupun janji kita sehidup semati. Pemikiran mau usah Bapak dipayung, kan berentahnya, apa gitu. Jadi kita hebat ini karena Allah. Tapi Rasulullah hidup mulia, wafat pun masih mulia. Nggak ada tandingannya. Di kemuliaan bagi Rasul dan seluruh dunia. Kita bisa jadi saat hidup mulia, tapi wafat bisa jadi hina. Bisa jadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan. Nah, salah satu kemuliaan Rasulullah SAW setiap hari disebut namanya oleh kita. Coba setiap satu orang minimal dalam sholat itu menyebut nama Rasul itu di kalimat syahadat satu kali, kalimat sholawat dua kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti tiga kali. Di kalimat wa barik ala sayyidina Muhammad dua kali, 5 kali. Dalam sholat saja 5 kali penduduk Permata Minggu RW 15 di Surat 5 kali 5 dulu berarti 25 sehari setiap orang. Itu belum ditambah dengan amalan, dengan adab, belum, baru dalam sholat 25 kali setiap orang dikali RW 15, penduduknya sebelah RW 15. Saya kepala. Kalau misalnya buka patah dikali 25 ribu jadi berarti Rasulullah disebut dalam satu hari jadi namanya disebut. Siapa orangnya yang setiap hari disebut jadi? Kita saja mencintai istri tidak pernah menyebut ya mama, ya mama. Istri kita tidak pernah ya mama, ya mama, atau bebe. Insya Allah. Nah, karena itu kata surah Fatih ini, siapa yang menghendaki kemuliaan, Allah beri kunci untuk menggapai kemuliaan. Yang pertama, al-kalimus thayyib, kalimat yang baik. Jadi Allah yarfa'u, kalimat yang baik itu naik ke langit. Apa kalimat yang baik itu? Ada beberapa tafsir. Satu, iman. Kalimat yang baik itu artinya iman. Iman, dalam iman ada makna Islam. Dalam iman dan Islam ada makna ihsan. Iman artinya mengakui ajaran, Islam menerima ajaran, ihsan mengamalkan ajaran. Ada pengakuan, ada penerimaan, ada pengamalan. Jadi iman, Islam, ihsan itu harus identik, harus menyatu, tidak boleh terpisah. Mengakui, menerima, mengamalkan. Maka disebut dalam bab tauhid disebut rukun agama.
Kemudian di Quran surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui tiba-tiba mengatakan, wahai Rasul, kami beriman. Lalu oleh Allah disuruh mengatakan, kul lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, baru Islam. Kenapa? Wala yadkhulul iman fi qulubi, karena imannya belum masuk ke dalam hati, baru di lidah. Berarti iman itu apa? Imam Nawawi menjelaskan perbedaan iman dengan Islam di ayat ini, Al-Hujurat ayat 14. Iman itu amalan batin, Islam itu amalan zahir. Setiap bapak melakukan amalan harus diiringi dengan dua itu. Bekas amalannya harus ada ihsan. Contoh amalan sholat, ada amalan batin, ada amalan zahir. Amalan batinnya apa? Berkaitan dengan hati, yaitu ikhlas. Prinsip ikhlas ada pada niat. Sepakat para ulama, niat itu menjadi rukun wudu, menjadi rukun salat. Tapi ketika tata cara niat, para ulama berbeda. Ada yang dilafadzkan, ada yang tidak dilafadzkan. Kalau dilafadzkan, ada nawaitu al-wudu'a, ada usul. Kalau tidak dilafadzkan, cukup dalam hati. Tetapi niat, walaupun dilafadzkan atau tidak, tetap pusatnya dari hati. Sehingga fungsi niat itu ada tiga dalam fikih. Satu, menentukan kualitas ibadah. Di kualitas ibadah sholat kita ditentukan oleh niat. Imam bacaan panjang atau pendek itu ditentukan oleh niat. Kalau bacaan panjang masih ngaku, berarti niatnya kualitasnya masih dipertanyakan. Kenapa saat pergi ke Mekah, Madinah, orang semangat, tidak ada komplain ketika imamnya panjang bacaan. Nah, adik ke Al-Muhajirin sudah berkomplain. Berarti kan niat gitu. Kenapa? Niat ke sana itu ismudin ibadah, niat Muhajirin tak. Pertanyaan, ada nggak jamaah haji umroh komplain bacaannya terlalu panjang gitu? Tidak ada. Ditambi cerita nanti masih nikmat, nikmatnya selalu. Nah, kalau Muhajirin siapa? Jadi kualitas ternyata itu. Ini ya. Yang kedua, fungsi niat itu menentukan jenis ibadah. Sholat 2 rakaat setelah adzan. Bisa jadi ada yang sholat rawatib qobla, ada yang sholat di antara 2 adzan, ada yang sholat bisa jadi karena baru datang tahiyatul masjid. Bisa juga ada yang sholat mutlak. Sholatnya sama, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, tapi belum tentu sama jenis sholatnya. Yang menentukannya apa? Niat. Sholat jam 5:30 lewat subuh, bisa jadi ada yang sholat subuh karena kesiangan, bisa jadi ada yang sholat isra sama rakaat di niat. Kecuali yang ada yang pakai kunut, sholat duha ada yang pakai kunut, ternyata bukan duha, subuhnya kesiangan. Yang ketiga, fungsi niat itu menentukan pahala ibadah. Pahala ibadah itu tergantung dorongan, motivasi ibadahnya. Ada orang yang motivasi dorongan ibadahnya karena Allah, maka tingkatan ibadahnya ibadah orang yang ikhlas, ibadatul mukhlis. Yang kedua, ada juga karena mengharap pahala.
atau surga. Tingkatan ibadahnya ibadah pedagang, katuja. Dan kalau pedagang selalu mengharap untung. Jadi kalau kita mengharap pahala surga, itu mengharap untuk ibadah pedagang itu pasti. Yang ketiga, ibadah kita dorongannya karena takut neraka, takut azab. Maka pahala ibadahnya tingkatannya adalah ibadatul akhlak, tingkatan ibadah hamba sahaya, bekerja karena ada tuan rumah. Itu yang menentukan ini ya. Nah, karena itu salah satu cara yang dalam Quran surah Fatih supaya kita mulia di hadapan Allah, satu adalah dengan iman. Iman mengakui ajaran, menerima ajaran, kemudian mengamalkan ajaran. Sehingga dalam sholat ada amalan batin, ada amalan zahir. Islam itu amalan zahir. Ada gerakan, ada bacaan, itu amalan zahir. Wujud dari amalan batin dan amalan zahir itu nanti tampakkan bekas-bekas sujudnya dalam bentuk apa? Ihsan, akhlak yang baik. Makanya al-kalimut thayyibu itu adalah tutur kata Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, jalan. Tiba-tiba ya batu, udah tuh anjing. Sampai oke diajar tutur kata saya. Pas di jalan, terus anjing-anjingan. Jadi tambahkan bekas-bekas sholatnya dalam bentuk apa? Karena puncaknya ibadah itu dari amalan batin dan zahir adalah perilaku. Itu puncaknya. Akhlak. Kalian dalam Quran surah Al-Ma'un yang sering kita baca, fawailul lil musallin, celaka akibat pelanggaran. Bagi siapa? Orang yang sholat. Kapan orang yang sholat melakukan sebuah pelanggaran? Alladzina hum an sholatihim sahun, saat orang yang sholat berada di luar sholat. Dalam sholat bertahan, patuh, tapi di luar sholat melakukan sebuah pelanggaran. Wailun, celaka akibat pelanggaran. Itu arti al-kalimut thayyibu, iman. Jadi ternyata iman itu amalan batin, amalan zahir. Hasil dari amalan batin dan zahir adalah perilaku. Dari mulai bentuk kata yang baik, al-kalimut thayyibu. Ada juga al-kalimut thayyibu itu adalah kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Maka dalam hadis kalimat itu ringan tapi berat timbangannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan zikir setelah sholat itu sangat diperhatikan betul oleh Tuhan. Fa idza qadaytum, apabila kita selesai sholat, qadaytum sholat. Lihat dalam Quran, falqurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Kalau Bapak selesai sholat, jangan lupa zikir itu. Ketika Bapak nyase sambil duduk zikir subhanallah. Setelah sholat pun pergi dulu. Tapi kalau Bapak buru-buru kan ada kepentingan sambil jalan. Berdiri subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Demi Allah anjing saya goblok. Masya Allah. Jadi boleh Bapak zikir setelah sholat itu sambil jalan atau sambil nyupir kalau buru-buru, atau karena sakit sambil tidur-tiduran. Subhanallah. Zikir itu apa? Zikir itu menyebut, mengingat. Ya makadang iya nyebut tangan ngomong HP. Jadi zikirnya baru menyebut subhanallah, subhanallah. Ya nang ngomong HP WA-an subhanallah, subhanallah. Tetapi bari lajo TV subhanallah, subhanallah. Anjing tegul
disebut tapi belum mengingat. Makanya subhanallah walhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Sambil duduk boleh, sambil berdiri jalan boleh, sambil berbaring boleh. Karena sangat ditekankan sebisa-bisa mungkin zikir setelah sholat tidak ditinggalkan. Teknisnya silakan, boleh duduk, boleh sambil jalan, berdiri, boleh sambil sambil berbaring, sama guys, hiji subhanallah saya suara. Kalau sedang mau tidur kan sunnah baca surah Al-Mulk. Namanya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut. Maut. Alladzi khalaqal maut tanya an maut. Jadi itu zikir setelah sholat itu sangat ditekankan oleh Quran. Itu namanya zikir muqayyad. Kemudian yang ketiga, al-kalimus shalih, al-kalimut thayyibu itu diartikan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimat tauhid itu rukunnya ada dua. Satu iddi'an, mengakui. Yang kedua qabul, menerima. Pengakuannya bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dipinta. La maksuda illallah, dan seterusnya. Tapi juga setelah iddi'an, qabul, menerima perintah, menerima larangan. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Itu bentuk penerimaan. Maka lahirlah dari kalimat tauhid menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan apa yang Allah perintahkan, menjadi segala apa yang dilarang. Itu al-kalimat thayyib yang kedua. Yang kedua, cara menggapai kemuliaan dari Allah itu wal amalus shalih. Amal kebajikan. Rukun amal soleh itu ada 3. Satu, shalihun niat, niatnya baik. Yang kedua, shalihul kaifiyah, tata caranya juga baik. Yang ketiga, shalihul ghayah, tujuannya baik. Pencuri niatnya baik, mencari uang. Tujuannya memberi nafkah, tapi caranya tidak baik, maka bukan amal soleh. Sholat amal soleh, niatnya baik, caranya harus baik, tujuannya baik. Maka ada yang mengatakan rukun amal soleh itu satu, niatnya baik. Dua, amalannya sesuai dengan Quran hadis. Yang ketiga, diiringi dengan ilmu. Amal soleh. Jadi yang disebut amal soleh itu niat baik, cara baik, tujuan baik. Yang disebut amal soleh itu niat baik, amalannya sesuai dengan Quran, hadis. Yang ketiga, diiringi, disertai dengan ilmu. Apalagi kalau dalam bahasa sakit asalan di kitab Zubair itu ada kalimat
kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu, kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia berbuat, beramal, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Ini kan bahasa melemahkan kepada orang yang berilmu nantinya, atau bisa jadi memotivasi bagaimana persepsi kita supaya orang yang tidak memiliki ilmu tidak tahu, dia belajar. Itulah kata Allah kunci menggapai kemuliaan. Satu dengan kalimat yang baik, yang kedua dengan amal soleh. Saya kira itu singkat saja. Terbiasa. Makanya kenapa amal soleh itu diartikan yang terakhir itu amalan yang diiringi dengan ilmu. Karena sempurnanya amalan itu dengan ilmu. Maka dalam Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir yang Bapak sering baca, ada an'amta, ada maghdub, ada ad-dhalin. An'amta itu artinya orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Al-maghdub artinya orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Ad-dhalin sesat artinya orang yang tidak mau, tidak tahu tapi tidak mau belajar. Tinggal kita pada tingkatan yang mana? An'amta, maghdub, ad-dhalin. An'amta orang yang berilmu mengamalkan ilmu. Al-maghdub orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Ad-dhalin orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar. Sudah tahu tidak tahu tapi tidak mau belajar. Dalam hadis atadruna minat taib, apakah kamu tahu para sahabat kata Rasulullah orang yang tobat memperbaiki diri? Rasul, Allah dan Rasul yang paling tahu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah orang yang tidak tahu tetapi dia tidak mau belajar. Itulah tanda orang yang tobat adalah orang yang tidak tahu, dia mau belajar. Orang yang bukan tobat tidak tahu tapi tidak mau belajar. Makanya seandainya orang itu tahu akan makna tobat, maka pasti majelis taklim itu akan penuh. Seperti ini kan penuh ini. Sehingga tidak muat, banyak yang keluar. Itu saja barangkali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.